Jangan sia-siakan orang yang telah mencintaimu. Mungkin kini ia masih bertahan saat kau abaikan. Mungkin saat ini ia masih tersenyum kala kau rendahkan. Mungkin pula ia masih berkata baik-baik saja ketika kau tak henti menghina. Tapi rasa sakit itu ada batasnya. Ikhlas itu ada masanya. Jenuh itu ada waktunya. Dan kau hanya akan bisa menangis tersenduh saat dia memilih menerima untuk mengikhlaskanmu. Pergi meninggalkanmu karena untuk bertahan pun ia sudah merasa tak mampu. Sujudmu tak akan lagi berarti baginya, karena sakit itu telah membekas membakar ingatannya. Itu sudah nampak ramai saat Naila tiba bersama Dika. Dari kejauhan, jelas sekali terlihat ibunya tengah mondar-mandir di dapur dengan beberapa ibu lainnya. Dengan langkah tegap, wanita tua itu nampak berjalan ringan. Senyumnya mengembang. Meski Naila tahu, ini adalah hari yang paling menyakitkan. Wajah itu tetap bersinar. Meski Naila tahu, ini adalah situasi yang paling merubuhkan. Bu, panggil Naila, berjalan memasuki dapur. Wanita itu seketika mendongak, dengan tangan yang masih menggulung daun pisang. Hendak membuat lemper ayam sepertinya. Terlihat dari ketan pulen yang masih mengepul di loyang, dan daging ayam cincang dalam wadah yang lebih kecil. Kamu Dok, baru tiba, tanyanya, diiringi dengan Bu Galih dan Bu Anwar yang turut tersenyum menyapa. Iya Bu, sahut Naila, meraih tangan Bu Sumarni dan menciumnya. Tak lupa menjabat tangan dua ibu-ibu yang ada di sebelahnya pula. Dika? Mas Dika di depan bersama Mas Bagas, sahut Naila, menoleh keluar. Makan dulu. Naila menggeleng, tersenyum kecil pada ibunya. Sudah makan tadi di rumah, Bu? Ya sudah, ganti baju, lalu bantu mbakmu di ruang tengah ya, titah Bu Sumarni, membuat putrinya itu mengangguk, lalu berjalan menuju kamar. Naila sempat melewati ruang tengah, namun langkahnya seketika terhenti saat melihat belasan kotak bening berjejer rapi. Semuanya terlihat cantik, dengan hiasan kain satin keemasan, dan dilengkapi dengan bunga tempel di bagian atas. Isinya bermacam-macam. Ada baju, perlengkapan ibadah, kosmetik, sepatu, tas, perlengkapan mandi, dan masih banyak yang lain. Semuanya didominasi warna biru muda. Indah. Namun, ada yang paling mencolok. Satu kotak yang terlihat sangat mewah. Iya, satu set perhiasan emas dengan desain love moving. Sangat indah. Bahkan, dalam sekejap mata, Naila pun sempat terpana melihatnya. Nai, panggil Sinta. Ia nampak duduk di sudut ruang, sedang menyusui Sultan, bayinya yang baru berusia 5 tahun. Sini, panggilnya kembali, tersenyum melambaikan tangan kanan. Naila nampak terhenyak dan tersenyum melihat kakak ipar yang juga sangat dekat dengannya itu. Aku ganti baju bentar ya Mbak, sahutnya, berlari ke kamar yang memang berada tak jauh dari sana. Sebenarnya Naila enggan untuk datang ke sini, apalagi untuk menghadiri pernikahan bapak esok hari. Apa kata orang, bila kau dan Dika tidak datang, Dok? Datanglah, Ibu mohon, pinta Bu Sumarni semalam melalui sambungan wicara, membuat Naila berpikir ulang dan memutuskan hadir meski dengan menyimpan murka. Sudah dari tadi Mbak, tanya Naila, berjalan menghampiri kakak iparnya. Sudah dari kemarin, ucapnya menggerutu.
Naila menatap Sinta dengan mengerutkan kening. Kemarin? Iya, masmu buru-buru ngajak kemari. Katanya, kasihan sama bapak dan ibu. Ulasnya, sembari merapikan kancing baju. Naila mengambil bayi itu dari pangkuan kakak iparnya, Sultan, sang ponakan pertama, dan kini masih menjadi satu-satunya. Semangat sekali Mas Bagas. Mbak juga gak ngerti, Nay. Bahkan perhiasan itu Mas Bagas yang memilihkan, ucapnya berbisik, menunjuk kotak yang sempat membuat Naila kagum tadi. Naila tersentak. Ia nampak menatap kakak iparnya itu dengan urat wajah menegang dan mata yang membulat. Mas Bagas yang pilih? Iya, katanya sih bapak yang minta dipilihkan, soalnya tidak tahu seperti apa selera anak muda sekarang, ucap Sinta ringan. Tidak, ini tidak sesederhana itu. Bukan hanya karena bapak yang minta, tapi sepertinya ada hal lain yang disembunyikan. Namun tidak mungkin Naila membicarakan kecurigaan itu pada kakak iparnya. Dia belum lama sembuh pasca melahirkan. Iparnya itu masih sering mengeluh kelelahan. Tak mungkin ia bicara hal seberat ini padanya. Naila terdiam, menahan dada yang tiba-tiba terasa sesak. Baru saja ia mencoba mengatur kembali irama nafasnya. Tiba-tiba ibu memanggil namanya. Nay? Iya bu, sahut Naila, mendongak menatap ibunya. Pun begitu dengan Sinta yang juga melakukan hal serupa. Bu Sumarni nampak berjalan menghampiri, sembari membawa baju kebaya yang tersampir di lengan kiri. Besok kamu dan Dika pakai baju ini. Kita seragaman satu keluarga. Kalimat itu kembali terucap sederhana dari bibir tuanya. Naila tertegun, mendongak menatap ibunya yang masih berdiri. Seragam, tanya Naila, menekan dada yang tiba-tiba terasa perih. Bu Sumarni turun duduk melipat kaki bersama anak dan menantunya. Dan dengan lembut tangan itu mengelus kepala Sultan yang ada di pangkuan Naila. Lalu kembali berucap dengan senyum mengembang. Iya, biar lebih rapi. Tapi Bu, Dok, tentu saja kita tidak ingin membuat bapakmu malu kan? Ucap Bu Sumarni dengan cepat memotong perkataan Naila. Naila mendengus dan dengan berat hati menganggukkan kepala pelan. Benar kata ibu waktu itu. Siapa yang bisa menghentikan bapakmu? Lelaki itu meski sudah tua, tapi tetap saja ia yang berkuasa di keluarga ini. Hanya beliau juga yang seakan berhak mengambil keputusan atas apa yang terjadi. Hampir jam 10 malam, rumah itu baru mulai sepi. Para tetangga baru saja pada pulang. Mas Bagas dan Mbak Sinta sudah masuk kamar. Suaminya pun telah beberapa menit yang lalu terlelap. Tapi tidak dengan Naila. Ia masih terjaga, tak sedetik pun mampu memejamkan mata. Berulang kali, kaki itu berjalan mengitari kamar, sesekali duduk di tepi ranjang, sesekali pula duduk di depan meja rias. Hatinya gulana, sedih bercampur murka. Tentang perhiasan tadi, tak bisa ia berhenti memikirkannya. Mas Bagas yang memilihkan. Ada apa sebenarnya di antara kakak lelakinya itu dengan pernikahan ini? Dengan dada bergemuruh, Naila berjalan keluar kamar dan menuju dapur. Mungkin dengan ngemil bisa membuatnya sedikit tenang, pikirnya. Namun, langkah itu tiba-tiba terhenti saat samar mendengar suara Isa yang sepertinya sengaja disembunyikan. Dari kamar tamu, iya, tangis pelan itu terdengar dari dalam sana. Tapi siapa? Naila ingin mengetuk, tapi tiba-tiba ia merasa ragu.
hingga akhirnya Naila berjinjit pelan ke dapur dan duduk di meja makan sembari terus menajamkan telinga. Hampir setengah jam Naila duduk di sana saat pintu itu mulai terbuka. Seorang berwajah sedih nampak keluar dari sana. Wanita itu tiba-tiba membuat dadanya terasa semakin sesak. Matanya berkaca-kaca, melihat ibunya yang tadi siang nampak begitu tenggar, kini terlihat berjalan tertunduk menekuk rahang. "Ibu," panggil Naila dari kejauhan. Namun, sepertinya beliau tak mendengar dan terus melangkah ke kamar, yang mungkin saja ada bapak di dalam sana. Iya, ini adalah malam terakhir bagi Bu Sumarni menjadi istri satu-satunya Pak Handoko. Karena esok akan ada wanita lain di antara hubungan mereka. Wanita dengan status yang sama dengannya. Wanita yang bahkan juga memiliki hak yang sama pula dengannya. Tak lagi mampu menahan sedih, Naila nampak melipat kedua lengan di atas meja, lalu meletakkan kepala yang terasa berat di atasnya. Berulang kali ia meminta ibunya untuk berhenti dan menikmati hidup yang mungkin sudah tak akan lama lagi. Namun, berulang kali pula ibunya menolak dengan satu kalimat yang sama. "Ibu akan bertahan semampu ibu, Ndok." Naila mendengus dengan otak berpikir keras. Pernikahan ini tinggal esok hari. Masih bisakah dihentikan?